itu ada di tanah Papua. Jagalah, karena suatu saat kita akan kehilangan ketika dia sudah tidak ada. Yang terakhir, etnos saya nanti harus ditubuhkan dalam berbagai bentuk desain arsitektur pembangunan. Kita boleh belajar sama Bali. Walaupun Bali hari ini mengalami pergulatan panjang, tetapi menurut saya agar orang Papua tidak terasing di kampungnya sendiri, ke depan bikin peraturan daerah saja. Seluruh tata arsitektur bangunan yang ada di Papua harus berarsitekkan khas Papua. Orang Papua nggak usah sedih ketika harga semen mahal. Kenapa? Membangun dengan kayu jauh lebih indah dibanding dengan semen. Orang Papua nggak usah sibuk dengan seng. Membangun dengan rupiah dan atap-atap ala Papua jauh lebih indah dibanding seng-seng pabrikannya. Dibuat desainnya, dibuat nanti kumpulan kalau diperlukan. Nanti saya bisa membantu kumpulan tim arsitekturnya untuk dirumuskan nanti. Rumah Papua, gedung kantor Papua, sekolah Papua, stadion Papua, hotel-hotel di Papua, seluruh gedung-gedung yang ada di Papua, semuanya harus berarsitekturkan Papua agar orang Papua merasa di kampungnya sendiri. Karena kalau semua gedung-gedungnya berubah, makin lama investasi makin banyak, hotel tinggi menjulang, gedung-gedung kantor tertata seperti di Jakarta dan di Singapura serta Amerika. Mohon maaf, suatu saat orang Papua akan merasa minder tinggal di Papua karena dia merasa bukan kampungnya lagi, dan makin lama makin terdominasi dan makin terpinggirkan. Kita belajar bagaimana Jakarta berkembang, kita belajar bagaimana megapolitan berkembang, kita belajar Depok berkembang, ini wali kotanya, bagaimana warga Betawi Depoknya makin tidak punya tempat, tidak punya ruang. Tidak boleh kita mengulangi kegagalan yang pernah kita lakukan. Kita tata Papua sebagai mini Indonesia masa depan. Terima kasih. Salam.